itu kan bahasa Indonesia. Nah, aslinya itu Tuhan itu Tuan itu. Iya, Kalau Tuhan itu menurut Tuhan. karena ini yang membawa petaka itu di sini, Bang. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan itu maksudnya gimana itu? Yesus itu Tuhan, dia punya gelar. Dia punya gelar ketuhanan, dia punya otoritas, dia punya kuasa yang sama dengan Bapa. Makanya dikatakan dia Tuhan. Iya, jadi Lebih kepada definisi gelar. Tuhan lawan katanya aja dah. Gini, lawan katanya Tuhan itu apa? Lawan katanya Tuhan ya hamba kan? Oke, lawan Bukan kan? katanya Tuhan hamba ya. Oke, baik. Abang ada Alkitab di situ? Alkitab boleh ya? Ada? Oke. Coba bisa Bang dibukakan Bang Matius pasal 12. Matius 12 ayat berapa ya? Coba saya balik aja kamera saya Bang ya. Jadi akhirnya kita Baik. diskusi sama orang Kristen kan. Tapi ya inilah teman-teman, mau nggak mau ya harus terjadi lah. Oke. Saya bukakan Matius pasal yang ke-12. Ayat. Abang jangan bergeser dari statement Abang, lawan kata Tuhan adalah hamba ya, setuju ya? Oke? Ya. Oke, baik. Oke, saya tunjukkan Bang Alkitab kita. Kelihatan Bang di sini? Ya, kelihatan Matius 12 ayat Oke. berapa ya? Ayat yang ke-12 juga Bang. Oke, Matius 12. Oke, ada judul perikopnya apa Bang? Oh ya, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Bukan ini. Oh, Kelihatan nggak yang saya tulis di sini? Matius berapa tadi? 12 ayat? Matius 12 ayat yang ke-12. Ayat 12, ya. Oke. Di sini dikatakan Yesus hamba bukan di sini? Yesus hamba Tuhan, ya. Oke. Lawan kata hamba tadi apa? Lawan kata hamba. Gini loh Bang, Ya, Tuhan, tadi kan toh. Abang Tuhan, bilang lawan kata Tuhan itu adalah hamba, betul? Betul. Ah, kalau seorang hamba berarti punya Tuhan nggak atau punya Tuhan nggak? Maaf ya Bang Edi, saya potong sebentar ya. Konsep ketuhanan yang seperti Bang Edi maksud ini kalau kita menganggap itu Yesus punya Tuhan, kita nggak jauh beda dengan SSY ya. Saksi Yehova itu kan seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan. Jadi larinya kita nanti ke ajaran saksi Yehova. Kalau Tuhan punya, karena dia kan punya otoritas. Gini Bang, nggak apa-apa Dia kan Bang. Kalau Tritunggal. Abang gini, Tritunggal kalau Abang sendiri. berpikir sebentar gini, nggak masalah Bang. Abang mau pikir saya saksi Yehova, mau pikir saya misalnya apa, Mormon, mau pikir saya itu tidak jadi soalan Bang. Itu terserah Bang. Gini, yang esensi perdiskusian kita adalah apakah Yesus adalah seorang hamba? Iya, Yesus sebagai hamba. Oke. Tapi dia juga Tadi Tuhan lawan itu kata sendiri. hamba apa? Lawan kata hamba Tuhan. Sebagai Tuhan, penguasa kan? Oke, berarti Yesus punya Tuhan nggak? Tuhan. Yesus menghambakan diri kepada Bapa. Dia melakukan kehendak Bapa. Iya, berarti punya Tuhan nggak dia? Kalau menurut saya dia bukan punya Tuhan ya. Konsep maksudnya dia kalau kita belajar dari Alkitab secara menyeluruh dia merendahkan diri. Iya, Dia berarti merendahkan punya. diri. Gini loh Bang, Merendahkan diri beda seseorang. loh. Aduh, makanya di sinilah Kalau kita kita udah mulai bilang, mumet maaf Bang, nih di sini. Bang Edi sebentar. Kalau kita Gimana? bilang dia punya Tuhan, berarti Yesus itu jadinya manusia. Banyak orang-orang room sebelah bilang, oh dia manusia, berarti ciptaan. Kalau dia punya Tuhan, berarti dia sebagai manusia ciptaan. Berarti Abang Gitu tidak loh. mengakui Yesus sebagai manusia? Saya mengakui Yesus sebagai manusia sempurna, tetapi di dalam konsep otoritas, pada waktu dia datang, Tritunggal itu tetap melekat. Jadi Tritunggal itu Bukan tidak Bang, bisa terpisah. jangan berbicara itu Bang. Kita nggak bicara dogma, kita nggak berbicara ini. Kita berbicara saja di sini Bang. Yang saya tanyakan kepada Anda, kalau Yesus disebut hamba, berarti dia punya Tuhan nggak? Karena lawan kata hamba itu Tuhan, lawan kata hamba itu Tuhan atau Tuhan. Atau gini aja dah, saya mau tanya sama Anda. Pengertian dari judul perikop ini, Yesus hamba Tuhan. Tuhan di sini siapa Bang? Tuhan ya Yesus dong. Berarti Yesus hambanya Yesus adalah Yesus. Tuhan. Oh, bukan.
Yesus itu kan Gini Bang, sebentar, dilakukan biar kehendak biar kita Bapa. enak diskusi ya Bang. Gini, ini Yesus betul, Hmm, Sang Mesias betul. ya, Oke, ini hamba betul. dia hamba ya. Oke, clear ya di sini ya. Dua kata ini kita clear ya. Ya, Oke. Nah, Tuhan di sini ini siapa ini? Tuhan itu kan sebagai Bukan gelar Bang, ya. saya bukan tanya sebagai. Tuhan di sini ini merujuk ke siapa ini? Saya kasih contoh Bang. Kalau misalnya saya tulis presiden. Misalnya gini, dia makan bersama presiden. Nah, presiden itu siapa itu? Karena ada banyak Bang presiden ini. Presiden ini dia bisa Joko Widodo, bisa Putin, bisa Xi Jinping, ya kan? Nah, saya tanya kepada Anda, kata Tuhan di sini ini merujuk kepada dirinya siapa di sini? Ya terus kepada Bapa dah. Bapa di surga. Iya, kalau gitu jawabnya kan enak, Bang. Oke, saya bacakan ya, Bang ya. Saya bacakan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia di sini ia Yesus ya. Saya tanya dulu, ia merujuk ke siapa di sini, Bang? Iya itu Yesus ya. Oke, baik, betul. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ia Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Yesus. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini dikutip dari kitab Yesaya, Bang. Ini. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah, terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Bicara tentang sosok Mesias, betul? Iya, Mesias, betul. Oke, Mesias itu hambaku nggak di sini dikatakan? Hambaku. Aku di sini siapa? Hambaku ya menghambakan diri kepada Bapa di surga. Iya, ku di sini siapa ini? Ku ini. Ku kepada Tuhan kan, merujuk kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan Bapa di surga. Makanya Bang, waktu kita ngomong Tuhan itu siapa dulu gitu loh Bang. Nah, makanya saya tanya, berarti Yesus dia menghambakan dirinya kepada Tuhan Bapa di surga, betul? Betul. Oke, terus di mana salahnya ketika saya mengatakan Yesus punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Punya Tuhan, Gini, punya Bang. Tuhan sama itu Bang. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Begitu sama dengan tahu dengan tahu. Saya tidak tahu, sama itu Bang. Pahit dengan pahit itu sama Bang. Oh rasanya pahit sama Bang. Tuhan itu kata yang sama, cuman ada tambahan huruf H aja di sini Bang. Tahu sama itu. Pahit sama Bang. Oke, sekarang saya tanya sama Bang, menurut Alkitab ini Yesus hamba nggak dia bagi Bapa di sorga? Ya, kalau dia menghambakan diri saya setuju, Bang. Dia menghambakan diri. Cuma nah, orang yang menghambakan diri, Bang, orang yang menghambakan diri berarti lawan kata hamba itu kan Tuhan, betul? Cuma gini, Bang. Kita bahas dulu tentang istilah itu, Bang, yang Abang sampaikan. Ya, gimana? Yesus punya Tuhan. Ini kan konsepnya akan berbeda, Bang. Kalau kita mengatakan Yesus punya Tuhan, itu jadinya kesannya berarti Yesus punya Tuhan dong, ada Tuhan di atasnya dia. Padahal kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Elohim. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, Bang. Mereka itu punya kedudukan yang sama yang tidak ada tingkatan-tingkatan kasta, Bang. Itu menurut saya ya, Bang. Kalau kita mengatakan di dalam kasta itu Alkitab jadinya SSY kepada SSY. Iya, kalau masalah gini, Bang.
kita ini bukan memperdebatkan sekte, Bang. Saya sudah bilang berkali-kali, saya ini bukan SSY, Bang. Saya tidak pernah ke gereja SSY. Begitu, Bang. Bukan, Bang. Kita Saya nggak ini bilang gitu. Maksudnya konsep, Bang. Maksudnya konsepnya itu mirip-mirip. Saya nggak bilang, Bang, SSY, tapi konsepnya itu mengarah ke sana, Bang. Ada mirip-mirip ke ya situ. sudah, Gitu. ya Jadi, sudah, Bang. Kalau Abang berpikir seperti itu haknya Anda. Kita bukan berbicara mengenai pandangan konsep nggak seperti itu. Yang kita bicarakan adalah ketika ada seorang Muslim mempertanyakan iman Anda, iman kekristenan Anda, maka Anda harus menjawab sesuai Alkitab. Betul? ya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya Anda saya tanya, saya mau nyamar dulu lah. Saya ibarat kata sayanya Muslim, ibarat kata nih. Anda seorang pastor atau seorang pendeta. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Saya umpamanya saya Muslim ya, boleh? Boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, baik. Karena biar Anda ngerti posisi saya. Anda kan berbicara dengan jemaat. Jemaat itu orang Kristen semua. Mereka tidak punya pertanyaan-pertanyaan yang seperti orang Muslim pikirkan. Nah, sekarang saya mau dudukkan Anda bukan di mimbar gereja. Saya mau dudukkan Anda di kursi seorang apologet yang berhadapan dengan orang-orang yang berbeda iman. Boleh? Ya. Oke, saya mau tanya sama Anda. Yesus di dalam Alkitab berdoa nggak? Yesus berdoa. Dalam Alkitab dia berdoa. Berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada hantu? Ya, berdoa kepada Bapa dong. Kepada Bapa di surga. Tuhan bukan Bapa itu. Iya, dia Tuhan. Dia Allah. Dia Tuhan. Oke. Berarti Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa. Bukan karena... Sebentar, Bang. ya. Saya tanya dulu gini. Begini, Bang ya. Yesus berdoa kepada Tuhan, betul atau salah? Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia sedang mengajarkan tentang keteladanan. Kenapa dia lebih Berarti rendah? pura-pura dia memiliki berdoanya. sebagai manusia. Sebentar, dia Bukan pura-pura pura-pura, berdoanya. Bukan pura-pura. Dia itu memberikan keteladanan. Kenapa Atau dia gini, berdoa pelan-pelan. Saya memberikan tanya teladan? begini ya, pelan-pelan ya, gini. Menurut Anda, pernah nggak Yesus berdoa tapi tidak dilihat oleh murid-murid? Alkitab tidak menulis itu ya. Tidak ditata dalam Alkitab. Kemungkinan iya. Tapi Bukan Alkitab kemungkinan tidak iya, mencatat memang itu. ada, Bang. Yesus menyendiri, dia pergi. Ketika Tuhan Ya, Yesus berjalan di atas air, dia itu kan habis pergi menyendiri berdoa, betul nggak? Tapi kan ditulis dalam Alkitab, Bang. Alkitab kan menulis. Saya pikir tadi yang tidak tertulis dalam Alkitab. Ya, ya betul, Iya, itu menyendiri. tertulis Oke. gini loh, Bang. Ketika Yesus pergi menyendiri dan berdoa, dia sendiri itu berdoa. Oke? Ya, betul. Jadi dia tidak sedang nunjukin nih gini, nih cara berdoanya gini, nggak gitu. Dia sendiri berdoa. Begitu. Pertanyaan saya, apakah dia sungguh-sungguh berdoa atau hanya pura-pura berdoa supaya orang lain nyontoh? Dia sungguh-sungguh berdoa, memberikan Sungguh-sungguh berdoa. keteladanan. Baik. Memberikan keteladanan bagi kita. Oke, sungguh-sungguh berdoa. Nah, ketika ia sungguh-sungguh berdoa tersebut, apakah dia bermaksud di situ hanya untuk nyontoh-nyontohin orang saja? Gini loh caranya, ini contohnya biar Ya, sungguh-sungguh berdoa. Atau sungguhan dia berdoa di situ? Ya, sungguhan dong. Sungguhan, betul, baik. Saya setuju dengan Anda, sungguhan. Nah, ketika ia sungguh-sungguh berdoa, pertanyaannya itu simple. Dia berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada setan? Dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Kepada Tuhan. Nah, berarti dia bertuhan nggak? Bertuhan. Dia kan Tuhan sendiri, Bang. Dia menjadi Berarti dia berdoa manusia. kepada dirinya sendiri? Bukan seperti itu, Bang. Gini, kita kalau konsep doa itu kita tidak bisa memisahkan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dipisahkan, Bang. Kalau kita konsep Tritunggal itu kan sesuatu yang beda tetapi tidak dipisahkan, Bang. Jadi Oke. dia itu kan Maha Kuasa. Dia membatasi berarti tidak keilahiannya terpisah ya? dibatasi.
Iya, Bapa dan Roh Kudus ada dalam diri Yesus. Oke. Tetapi Berarti pada waktu dia berdoa, dia memposisikan diri sebagai manusia, manusia yang menghambakan diri kepada oke. Bapa di surga. Baik. Jadi berarti Yesus tidak berpisah dengan Bapa di surga. Karena Oke? dia kan Bapa yang dia kan sebagai anak Allah kan, sebagai anak Allah yang Enggak, turun maksudnya ke kita tingkat lebih simpel-simpel rendah. aja. Berarti dia tidak terpisah dengan Bapa di surga. Iya, dia Oke. adalah Waktu Tritunggal dia itu sendiri. disalib tidak terpisah ya. Berarti satu dengan Bapa ya. Waktu dia disalib yang dimatakan Eli Eli lama sabachthani itu ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya kan? Enggak, begini Maksudnya Bang. yang itu. Ketika Yesus disalib, pertanyaan saya, Yesus sungguh-sungguh wafat nggak? Ketika Yesus disalib dia betul-betul wafat. Oke. Ketika dia wafat itu berarti Bapa di surga ikutan mati. Bapa di surga, Bapa di surga ikut mati juga ya. Bersama-sama dengan Yesus. dia Tuhan dan manusianya ya, kemanusiaan dan keilahiannya bersama. Enggak, waktu Tapi bukan Yesus Bapa di mati, situ. waktu Yesus mati dia Tuhan bukan? Waktu Yesus mati dia Tuhan, sebagai Tuhan juga. Oke, berarti Manusia. Bapa di surga mati juga. Nah, saat itu dia ketika dia meninggal, di situ kan dia menyerahkan kepada Bapa. Iya, berarti Menyerahkan Bapa di surga dirinya. mati tidak? Tidak mati. Tidak. Bagaimana Anda katakan Yesus tidak terpisah dengan Bapa di situ? Karena di dalam diri Yesus kan ada Roh Kudus. Di situ ada penyertaan Kudus. Karena Tritunggal ini kan Maha Hadir. Iya, kita bukan berbicara soal itu, Bang. Begini loh, kalau kita berbicara tentang terpisah tidak terpisah, kita ini juga sebagai orang Kristen dikatakan di dalam Alkitab berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Kita juga tidak sendiri kalau masalah itu, Bang. Kita nggak sendiri, sama itu, kita juga nggak sendiri. Kita bukan membahas soal itu loh. Gini, menurut Anda, percayakah Anda setiap orang Kristen yang sejati loh, orang Kristen yang sejati itu disertai oleh Roh Kudus? Gini Bang, saya bahas tentang konsep tadi ya. Tritunggal itu seperti kita itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Pernah membahas dengan Elia Miron Bang? Elia Miron pernah sampaikan. Kita Atau itu gini ibarat saja tubuh, Bang, jiwa, dan roh. gimana kalau Abang diskusi dengan orang Islam gitu Bang, biar lebih enak Bang. Oh, saya beberapa Gimana kali kalau sempat sih. abang yang diskusi dengan orang Islam gimana kira-kira? Maksudnya gini Bang Edis, nggak apa-apa sih. Bang Edis sudah mengajarkan tentang satu Gimana? iman, tentang kekristenan. Itu sudah Abang Edis sudah memberikan satu pemahaman. Cuman Tritunggalnya itu harus lengkap Bang, harus lengkap gitu loh. Jadi jangan sampai orang punya Tritunggal pemahaman. yang nggak lengkap itu gimana maksudnya Bang? Kalau menurut Ya Bang udah Edis, abang Tritunggal itu Tritunggalnya apa? abang yang lengkap lah. Saya mau tanya sama Anda lah. Saya mau jadi orang Muslim dulu lah. Sebentar, saya mau jadi orang Muslim dulu lah bagi orang-orang seperti gini. Oke lah, saya jadi orang Islam bentar. Bang, saya mau tanya sama Anda. Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan ya. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan nggak bisa mati. Yesus mati nggak? Yesus mati. Dia Tuhan nggak? Iya, dia Tuhan. Omongan Anda itu sama orang Islam itu sudah jadi bahan ketawaan, Bang. Anda tadi bilang Tuhan nggak bisa mati, betul nggak? Tuhan nggak bisa mati. Tapi Oke, itu kan Yesus Tuhan nggak? dalam- Sebentar, tenang Bang, pelan-pelan. Anda mau ngerasain di kursinya saya ya, sebentar, nih. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan? Yesus Tuhan ya. Oke. Kurios. Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati enggak? Kalau dia Oke, tidak bisa dia kan mati. Maha Sebentar Kuasa. Bang, tenang Bang. Saya mau selesaikan dulu. Tuhan tidak bisa mati ya? Ya, Oke. Yesus mati nggak? yang mati kemanusiaannya. Oke, Dia berarti waktu menyerahkan Yesus mati dia kemanusiaannya. bukan Tuhan. Dia Tuhan.
dia Tuhan, tapi dia Tanya, Tuhan Yesus mati nggak? 3 hari. mati. Katakan Dia Tuhan bangkit. tidak bisa mati. Manusianya, Bang. Kemanusiaan Bukan. diserahkan, tapi Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati, betul? iya, Tuhan nggak bisa mati. Karena Oke. Tuhan itu kan konsep kita kan, dia Oke, sebentar Kuasa. Bang, jangan kemana-mana dulu Bang. Jangan Abang masukin dulu yang lain. Kalau Tuhan tidak bisa mati, sedangkan Yesus mati, berarti Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Bagaimana Anda katakan dia Tuhan, sedangkan tadi Anda bilang Tuhan tidak bisa mati? Karena dia menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Iya, berarti mati kan? Iya, mengalami kematian, tapi kan dia bangkit. Nah, Pernah waktu dia tapi bangkit. mati, bagaimana Anda katakan dia Tuhan, sedangkan Anda bilang dia Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa mati. Bagaimana? Maksudnya gini, Bang. Yesus itu kan dia ada sisi Tuhan dan sisi manusia. Dia menyerahkan kemanusiaannya. Oke, berarti Dan waktu dia rohnya- mati dia rohnya bukan itu Tuhan. kembali. Sebentar, waktu dia mati tersebut dia Tuhan nggak? Waktu dia mati, Saya Dia tanya tetap satu kali Tuhan. lagi, Bang, biar nggak muter-muter lagi, Bang. Waktu Yesus wafat 3 hari, dia Tuhan atau bukan? dia Tuhan. Oke, Jadi berarti mau 3 Tuhan hari, mati. dia Tuhan. Berarti Tuhan mati. Sebentar. Iya, Oke, barusan tidak Anda tadi bilang sama saya bahwa Tuhan tidak bisa mati? karena gini, Bang. Tuhan itu kan dia kan mempunyai diri sebagai manusia. Dia menyerahkan kemanusiaan karena dia kan maha kuasa, Bang. Dia maha kuasa. Jadi manusia Yesus itu bukan Tuhan. Manusia Yesus juga Tuhan. Tapi manusia Yesus itu manusia sempurna. Dia kan anak tunggal, anak Allah kan. Dijuluki anak Allah, Nah, dia jangan juga lari Allah. kemana-mana, Bang. Jangan ngomong anak tunggal, anak Allah. Nanti kemana-mana bahasan kita, Bang. Bukan ke situ bahasan kita. Yang ditanya oleh seorang Muslim, dan pertanyaan inilah yang sudah sering saya jawab, Bang. Apakah Yesus Tuhan? Anda bilang iya, betul? Betul? Ya. Kalau Bang Edis gimana? Loh iya, Bang Edis sendiri. iya. Tuhan. Saya sudah jawab Terus itu yang berkali-kali. Abang nggak nangkep pembahasan mati saya dari tentang salib? itu. Yang mati disalib menurut Bang Edis Tuhan juga mati berarti. Kalau menurut Bang Iya Edis. Bang, saya sudah bilang iya. Makanya Tuhan itu Bang. Makanya kalau Anda pikir tuh ganti dengan kata Tuhan itu lebih enak Bang. Yesus Tuhan bukan berarti dia itu Bapa di sorga. Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan Bapa di sorga. Bapa di sorga itu Oh, juga setuju. Tuhan, tapi bukan Yesus. Ya, saya Yang setuju. Islam sama yang Kristen banyak yang nggak mudeng juga teman-teman. Aduh, kayaknya gimana? Gimana saya menjelaskan ini berkali-kali? Menurut Bang Edis gini. Kalau Bang Edis, Bang, sebentar gini menurut aja Bang Bang. Edis, Yesus. Gini aja Bang. Abang Bang. udah sering nonton saya mau enggak? tanya tentang Tritunggal, Bang. Enggak, Abang udah sering Bang Edis nonton itu- channel ini? Saya sudah sering. Cuma menurut Bang Edis, Tritunggal itu menurut Bang Edis apa sih? Bapa itu siapa? Yesus siapa? Roh Kudus siapa? Ya, nonton lagi Bang, channel saya ya di bawah Bang ya. Abang sering-sering aja nonton channel ini. Ya. Kadang-kadang teman-teman banyak orang datang ke sini ya sok-sok ingin mewakili, ingin menggantikan kursi saya. Giliran dia duduk di kursi saya ngadepin orang muslim umat sendiri. Aduh, berat. Itu nanti diambil sama muslim-muslim terus dijadikan konten sama mereka. Itu seneng mereka. Saya berapa kali sih harus jelasin sama kalian, Tuhan dengan Tuan itu kata yang sama. Makanya di dalam Alkitab, Tuhan kami, mayat Tuhan kami diambil orang, dia ngomong gitu tuh. Tapi waktu dia ngomong itu kan nggak lagi ngomong bahasa Indonesia dia. Nih loh, aduh, mau saya tunjukin lagi. Tapi saya mau pergi nih teman-teman, saya mau berangkat ini. Kalianlah yang mewakili saya ya, yang sudah sering nonton channel saya ya, yang menjawab mereka-mereka ini ya. Gimana mereka-mereka ini? Saya mau berangkat dulu teman-teman, karena saya ada kegiatan, ada sesuatu.
mungkin kita lanjutkan besok ya. Tapi isu ini akan kita bahas sampai tuntas teman-teman. Karena walaupun saya udah berkali-kali membahas ini, banyak sekali orang-orang itu yang nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti juga. Kita ini ngomong apa orang nggak nangkep gitu. Gimana ini teman-teman? Coba kita kasih naik satu nih perempuan. Halo, Cinta. Karena di dalam pikiran dia itu kata Tuhan itu teman-teman bukan Tuhan, makanya dia pening sendiri jawab itu. Selamat malam. Ya silakan nyalakan kamera Cinta. Halo Cinta. Halo Cinta. Oke, saya turunkan ya. Makanya teman-teman, ketika Anda berpikir bahwa kata Tuhan itu bukan Tuhan, disitulah Anda itu akan error sampai selama-lamanya. Makasih Bang JB, thank you Bang. Thank you Bang JB, makasih Bang. Coba saya tanya, kita kasih naik dulu ada Octavio coba. Halo Octavio, nyalakan kamera dulu Bang. Halo Bang, Kristen Ya, Bang. saya Kristen. Oke, gimana Bang? Abang mau naik mau ngapain Bang? Tentang kata Tuhan dan Tuhan itu kalau di Indonesia itu saya tidak tahu. Kalau di Timor Leste, kalau di negara saya Timor Leste itu kata Tuhan dan Tuhan itu sama saja. Kalau kami pakai di Timor Leste, Tuhan itu bisa pakai untuk Bapa di surga, bisa pakai untuk presiden, bahkan bisa pakai untuk Ya, tetapi kalau di Indonesia Bang, Anda bilang Tuhan ke manusia itu nanti diketawain Bang. Begitu. itu begini Bang. Kalau Tuhan Bapa di surga itu naik itu apa? Di Timor Leste. Ya sudahlah, oke lah Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu Bang kepada yang lain ya Bang ya. Ya, saya rasa nggak gitu juga. Karena kata Tuhan dengan kata Tuhan ini di Indonesia itu sesuatu yang jelas berbeda. Cuman masalahnya orang itu berpikir Alkitab tuh ditulis pakai bahasa Indonesia itu. Makanya orang jadi pening di situ. Oke nih, kita naikkan tadi Cinta yang tadi terputus tadi. Oke, dia turun lagi. Kita kasih naik ada sebentar ya. Jerlan, coba Jerlan. Halo Jerlan. Ya, halo. Hari Kurswanto bingung ya. Ya Jerlan, silakan nyalakan kamera Bang. Ya, Abang Islam atau Kristen Bang? Aduh, Katolik Bang. Tadi saya lihat Romo itu yang menjelaskan tentang Apa itu? Yesus berdoa. Ini terakhir ya teman-teman ya, terakhir. Gimana Bang? Iya, kalau saya jelaskan tadi menurut kata Romo yang tadi, Heeh. sebetulnya dia lari-lari sih jawabannya ini. Oke, sebentar saya tanya dulu biar nggak panjang-panjang Bang, karena waktu kita tipis, saya mau pergi nih. Menurut Abang, Yesus bertuan nggak? Punya Tuan nggak atau punya Tuhan nggak dia? Ya, Yesus itu Allah yang berinkarnasi menurut saya ini. Bang, bukan itu loh yang ditanya Bang. Yang ditanya Yesus itu bertuhan, apakah ya, Yesus. Begini Bang, saya tidak tanya Yesus itu adalah inkarnasi, dia ini, bukan itu Bang yang saya tanya. Apakah Yesus di dalam Alkitab bertuan? Dia punya tuan nggak? Punya sesuatu yang kepadanya dia taat patuh nggak? Atau bahasa kitanya itu bertuhan gitu?
Punya Tuhan nggak dia? Atau punya Tuhan nggak? Tidak. Tidak. Oke. Atau kayaknya dia mungkin membedakan. Gini. Menurut Anda, Yesus punya Tuhan nggak? Oh, punya sih ya. Punya Tuhan. Punya Tuhan nggak dia? Tuhan sama Tuhan ya. Tidak punya. Coba yang benar yang mana? Yesus punya Tuhan atau punya Tuhan? Oke. Punya Yesus Tuhan atau itu punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Punya Tuhan. Nah, iya. Punya Tuhan, Oke, tetapi dia- tidak punya Tuhan. Ketika dia berdoa tadi. Sebentar Bang, jangan dipanjang-panjang. Saya waktu kita singkat. Berarti menurut Anda Yesus punya Tuhan tapi tidak punya Tuhan, gitu? Iya. Oke, dia punya Tuhan tapi tidak punya Tuhan. Jadi kata Tuhan dengan kata Tuhan itu adalah kata yang berbeda ya? Iya, kata yang berbeda. Oke, baik. Saya tanya lagi Bang. Kalau Tuhan itu apa? Kalau Tuhan itu apa? Tuhan itu atas dasar daripada yang di bawah. Atasan gitu. Atasan. Oke, kalau Tuhan? Tuhan dia Tuhan pribadi Tuhan sendiri. Kayak gini lah lawan-lawan diskusi saya teman-teman. Oke lah, baiklah. Kalau Tuhan sang pencipta gitu maksudnya. Oke, tadi saya mau bela Romo yang tadi karena saya Katolik juga nih. Oke lah, kalau tidak Oke, mau. ini terakhir aja Bang, terakhir nih. Biar Abang ngerti nih kata Tuhan dengan kata Tuhan tuh masih dibeda-bedakan juga ya. Baik. Sebentar ya Bang ya. Saya kasih tunjuk ayat di sini ya Bang ya. Abang pernah baca Alkitab nggak sampai selesai? Dari Kejadian sampai Pewahyuan, Udah pernah Abang baca selesai? bahkan sampai penggenapan. Oh iya, berapa lama Abang baca sampai selesai itu? Enggak lama sih, palingan dari tahun 2021 sampai sekarang. Bukan, membaca Alkitab Tapi sampai nggak baca selesai semua. berapa lama? 5 tahun kayaknya. 5 tahun, lama sekali Bang baca sampai dari Kejadian sampai Wahyu bisa 5 tahun bacanya. 5 tahun. Kebanyakan sibuk kerja kan. Ya Jadi sudah lah. teman-teman Baiklah, di ini sini terakhir ya teman-teman oke ya. juga nih. Habis ini kita selesai ya. Oke. Ya. Coba Bang bacakan dulu ini Bang. Ini perkataan siapa kepada siapa Bang? Ini kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang ke-26 ya Bang ya. Oke. Ini perkataan siapa kepada siapa? Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini yang ngomong ini siapa menurut Anda ini? Petrus ya. Petrus katanya teman-teman. Inilah yang Ya, baca siapa Alkitab sampai selesai. Siapa menurut Abang? Bukan menurut saya, ini Rasul Paulus Bang, bukan Petrus Bang. Ini ketahuan banget Abang nggak pernah baca Alkitab kalau begini sampai selesai. Coba saya tanya sama Anda di sini. Tetapi aku di sini Paulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Coba kelihatan nggak di sini siapa engkau Tuhan? Itu dia Kelihatan nggak? bertanya kepada Yesus ya. Enggak, Paulus kan belum pernah ketemu sama Yesus, betul? Oh, dia Waktu pas dia kejadian ini bertanya mereka udah kepada pernah ketemu Yesus. belum sebelumnya? Ya, sudah. Astaga, udah katanya. Ya Bang, di laut aja Bang ya, di laut aja Bang. Kalau kayak gitu ya, ke laut aja Bang, ke laut. Ini loh teman-teman, perjumpaan Paulus nih ya, perhatikan. Makasih Bang Obi. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ini Paulus belum pernah ketemu sama Yesus sebelumnya. Sekalipun dia nggak pernah ngelihat Yesus. Satu kali pun tak pernah. Seumur-umur hidupnya. Baru pertama kali ini pada perjalanannya ke Damsik. Ya, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan?
Udah tahu Tuhan kok malah ditanya siapakah engkau? Kalau kau berpikir di kepalamu bahwa Tuhan ini bukan Tuhan, maka pertanyaannya adalah, Paulus tahu nggak kalau itu Tuhan? Tahu. Kenapa dia tanya, kok Tuhan siapakah engkau? Makanya teman-teman, saya kasih tahu Tuhan ini di dalam Alkitab ini, itu pengertiannya itu adalah Tuhan. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Biar kalian tidak bingung baca Alkitab. Alkitab itu sebenarnya simple. Cuman kalian aja yang kalau kalian bikin definisi baru, akhirnya kalian mumet sendiri. Coba pertanyaannya begini. Udah tahu Tuhan kok ditanya, siapakah engkau Tuhan? Udah tahu Tuhan kok ditanya, siapakah engkau? Makanya kalian kalau baca Alkitab, coba ngerti loh pengertian kosakata itu apa maksudnya. Gitu loh. Aduh, susah. Entah yang Islam, entah yang Kristen ini banyak yang aduh. Tapi ya sudahlah teman-teman. Kita akhiri dulu ya teman-teman ya, karena saya ada mau kegiatan. Jadi teman-teman sekalian, acara kali ini sampai di sini dulu. Lain kali kita sambung ya, teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan makasih Bang JB, Bang Obi, Bang Jo, ya, Bang Idan dan lain sebagainya. Saya ucapkan makasih banyak teman-teman semua ya. Untuk kali ini teman-teman diskusinya itu dulu. Tapi saya rasa ini penting sekali ya, kata Tuhan dengan kata Tuhan ini. Saya akan membahas isu ini kayaknya nampaknya untuk minggu-minggu depan, supaya kita itu mengerti betul ya apa yang dimaksud dengan kata Tuhan dan Tuhan itu ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, sampai jumpa.